Bunda Like, saudara-saudara yang berada di belahan dunia lain, di Eropa, di Amerika saya lihat ini ada Anti Berlin. Terima kasih ya, senang sekali semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan di malam sembahyang ini saya juga terberkati oleh sebab tadi sudah berdoa syafaat. Itu yang paling penting. Bagaimana kalau firman biasanya kalau kami di Manado, eh, kami lebih utamakan itu pokok-pokok doa yang didoakan secara berjemaat, secara bersama-sama. Karena banyak sekali pergumulan yang kita alami, dan pergumulan beban hidup yang kita alami ternyata menjadi ringan ketika ada orang turut mendoakan kita. Jadi kalau kita simpan sendiri, ya, seperti bom waktu akhirnya meledak, kita susah. Tapi kalau ada problem yang kita alami, orang tahu, orang memberikan kekuatan kepada kita, ya, termasuk mendoakan kita, menghibur kita, memberi kata-kata motivasi atau apa saja, beban kita menjadi ringan. Atau malah kita menjadi kuat untuk memikul beban yang berat. Luar biasa. Oke, seberapa beranikah kita? Ini yang saya rindu untuk berbagi dengan saudara-saudara yang ada di Eropa, Amerika, juga barangkali ada yang dari Indonesia. Seberapa berani kita membuat keputusan atau mengambil kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kita emban. Ini yang penting. Jadi kalau seperti ini kan, saya lihat senang sekali ini kumpulan pendoa Eropa semua ambil kesempatan untuk, ya, barangkali pertama masih kecil tapi lama kelamaan menjadi besar, dan banyak orang terberkati. Saya lihat di channel YouTube pendoa Eropa, ya Bunda Like, banyak orang yang walaupun saya lihat viewersnya sedikit, tapi tetap ada yang terberkati, dan pasti ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh kita semua dengan talenta apapun yang kita miliki. Oke, saudara-saudara, kemarin istri saya jemput istri saya eh, dari selesai kerja, beliau kerja di rumah sakit Advent, dan waktu dia pulang ternyata sulit angkot. Jadi dia naik angkot harusnya jurusan dari Rumah Sakit Advent Manado ke Pasar Karumbasan, baru dari Pasar Karumbasan ke Malalayang, baru dari Malalayang ke rumah. Ini rutenya. Ya, tidak ada ternyata mobil yang dinaikin nggak sampai Pasar Karumbasan. Ini di Manado ya. Jadi dia naik hanya sampai di ada satu sekolah negeri di Manado. Jadi saya menjemput. Ketika saya menjemput, saya lihat, ada beberapa orang, bukan hanya istri saya. Lalu mereka ngobrol-ngobrol. Ternyata ada anggota jemaat kami di Ranotan Karumbasan. Saya bekerja di Ranotan Karumbasan. Eh, Anak ini jadi pemudi sudah dewasa, sudah dewasa, tapi masih pemudi karena mengalami retardasi mental. Jadi mental retardation. Jadi beliau itu agak kurang. Jadi baginya kalau ketemu saya, Kak, saya punya ulang tahun. Jadi hampir tiap Sabat kalau ketemu di gereja dia ulang tahun. Ada di sini ya yang demikian. Setiap bulan ulang tahun. Kalau saya di Facebook keluar tiap bulan saya ulang tahun. Jadi orang kasih happy birthday, padahal itu apa namanya? Cuman keluar-keluar aja karena di media sosial. Tapi adik ini ya tidak terlalu jauh usianya dengan saya. Ya, saya sudah 45, barangkali dia sudah 40-an. Tapi ya itu senangnya. Jadi istri saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia bilang sama istri saya, Kak, terima kasih ya, saya sudah dapat tas diberikan oleh istri saya. Istri saya juga sudah lupa kapan memberi. Jadi barangkali istri saya mencari-cari ingat, oh, tas itu barangkali dikasih titip ke saya dan saya yang beri ketemu di gereja. Kalau istri saya jemaat Rumah Sakit Advent, saya jemaat Rotana. Jadi saya masuk ketemu selalu dengan si pemudi ini. Jadi luar biasa. Artinya kebaikan yang dibuat, ya, sudah lama tapi diingat orang, ya. Kalau saja waktu itu tidak pernah berbuat seperti ini, tidak menitip tas memberikan kepada si pemudi ini, ya
nggak ada cerita ya seperti yang kemarin terjadi. Jadi dia berterima kasih, "Kak, terima kasih. Jangan lupa ampau saya ulang tahun." Ya, jadi memang saya kalau ke gereja biasanya minta maaf, saya persembahan khusus saya alokasikan untuk bantu orang-orang yang seperti ini. Jadi yang ketemu orang susah. Jadi memang saya enggak mau masukkan di pundi, langsung wah tergerak hati ya, mending bantu-bantu yang seperti, mereka. Saya juga beberapa waktu lalu saya masuk gereja di salah satu gereja, hari Sabat saya masuk gereja, tiba-tiba bapak, ibu bilang, karena kamu, karena Pak Jenner." "Hah?" Saya bilang, "Karena Pak Jenner apa?" "Senang, terima kasih Pak Jenner." Saya bilang, "Apa saya bikin ini? Apa yang saya buat?" Mereka berterima kasih. Rupanya bapak ini sudah dia bilang 49 kali opname, admit di rumah sakit, 49 kali. Jadi selama ini terjadi sekitar 4 tahun lalu. 49 kali masuk rumah sakit, lebih dari 3 tahun dia menderita penyakit, rasanya mau mati, ya. Dia sudah, menjadi langganan psikiater, psikiatris, dokter, ya kesehatan, dokter kedokteran jiwa. Dia juga sudah jadi langganan internis, dokter, ahli penyakit dalam, tapi enggak ketemu sakitnya. Lalu ketemu saya bilang, "Ayo ke rumah saya." Tempat praktek katanya ya. Oh iya datang. Waktu mereka datang ke tempat praktek saya berdoa dan, Tuhan Tuhan dia kasih kebijaksanaan kepada saya seperti apa saya lupa juga. Saya lupa, saya bilang blak 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 blak, bikin, protap. Jadi, prosedur tetap untuk mau kelola ini sakit-sakit yang mau rasa-rasa mau mati. Jadi kecemasan berlebihan, dia punya, asam lambung katanya, nggak bisa terobati oleh psikiater maupun, internis. Jadi luar biasa. Saya bilang, "Kamu Bapak bikin begini begini." Balik lagi ya 2 minggu, nggak balik-balik Bapak Ibu. Sudah 2 minggu, 3 tahun lalu, nggak balik-balik. Tiba-tiba sudah sembuh ternyata. Jadi 2 minggu ketika dia jalankan protapnya, saya lupa juga protap apa yang saya suruh dia lakukan dan Bapak itu lakukan dan pulih. Ketika pulih nggak ada babi bu, nggak ada ucapan terima kasih. Ketika saya masuk ke gereja mereka baru mereka bilang, "Terima kasih Pak Jena." Jadi luar biasa, saya kaget, tapi senang juga, terberkati juga, jadi tambah semangat juga, ya. Kalau saya tidak, saya bilang ini, "Bayar mahal dong." Langsung sembuh, masa 49 kali masuk rumah sakit, ketemu saya cuma nggak sampai 30 menit, 15 sampai 20 menit doang, pulih, masa nggak dibayar? Mereka bilang, "Bayar dengan doa Pak Jainal." Rupanya ada orang-orang yang mendoakan saya, ya. Saya senang dengan, hal tersebut. Jadi kalau saja tidak melakukan hal itu di waktu yang lalu, saya tidak akan merasakan, hal sukacita pada, Sabat waktu itu saya masuk ke gereja mereka di Pineleng Timur, Gereja Paulus namanya, Paulus Pineleng Timur. Saudara-saudara saya punya, tante. Tante ini adik dari papa saya. Papa saya yang tertua, tante saya ini yang paling muda, 5 kakak beradik. Hidupnya susah. Jadi dia susah, mengeluh terus. Kenapa? Rupanya suami beliau, suami tante saya, sudah buta, nggak bisa melihat. Jadi apa-apa perlu bantuan orang, tidak bisa hidup sendiri di rumah. Jadi apa-apa kalaupun makan harus didampingi, ya biasa untuk mengambil, untuk apa, gimana gimana. Ya namanya orang yang sudah nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Jadi, tante saya ini mengeluh dan beban berat yang dia pikul luar biasa. Akhirnya, saudara-saudara tahu, tante saya paling muda di kakak beradik, di rumah terkena serangan jantung. Serangan jantung dan meninggal, Saudara. Rumah sakit cuma dekat dari rumah di kampung kami, tapi ya memang tidak tertolong. Langsung meninggal dunia tante saya. Ketika tante saya meninggal dunia, ternyata dulu memang nggak punya BPJS kan, kalau kami nggak punya jaminan kesehatan. Ternyata paman saya, suami dari tante saya, dia itu hanya katarak doang, katarak mata, ya. Jadi ketika sudah ada BPJS, om saya coba memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, dianjurkan operasi, dan ya sudah bisa melihat mata satu. Akhirnya mata satu dioperasi lagi, dan saudara-saudara tahu,
terbuka jelas. Jadi om saya ini melihat jelas sekarang istrinya sudah tutup usia. Jadi kenapa enggak dari dulu, ya? Kenapa enggak dari dulu pergi ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi? Ya siapa tahu kalau dulu sudah dioperasi, sudah jelas melihat beban hidup dari tante saya pasti ringan waktu itu. Tapi sudah terlambat. Terlambat, ya. Paman saya sudah melihat dengan jelas sekarang, tapi istrinya sudah tidak ada. Untung paman saya belum menikah. Tidak tahu kenapa, ya barangkali memang dia sangat mencintai tante saya. Jadi saudara-saudara, ini kesempatan-kesempatan yang tidak di tidak diambil, tidak dimanfaatkan ketika harusnya itu membantu kita, ya. Saudara-saudara, barangkali seperti itu ya. Seberapa berani eh, ada orang-orang yang butuh di sekitar kita dan kita langsung putuskan untuk membantu. Atau ketika ada penawaran dari gereja, dari ministry, dari perkumpulan supaya kita mau melayani, oh iya siap, saya mau melayani. Ini luar biasa. Oke, saya mau sampaikan dulu Happy Mother's Day ya untuk semua ibu yang saat ini hadir di sini. Karena saya rindu untuk berbagi seorang ibu yang luar biasa di dalam cerita Alkitab. Cerita Alkitab. Ada dua orang ibu yang luar biasa, ya, yang dipuji-puji, yang terberkati Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka di dalam buku Hakim-Hakim. Buku Hakim-Hakim, cerita yang luar biasa perihal bangsa Israel yang berlaku jahat di hadapan Tuhan. Ya, berlaku jahat di hadapan Tuhan dan akhirnya Tuhan sengaja membiarkan bangsa-bangsa di sekitar untuk menguji bangsa Israel. Jadi mereka terjajah saudara karena mereka ini melawan Tuhan. Ya. Dan muncullah, jadi ketika orang Israel dipimpin Musa ya keluar dari tanah Mesir, akhirnya tidak masuk Musanya, Yosua yang masuk ya, dan Yosua Nabi Yosua yang memimpin umat. Luar biasa ini kesetiaan orang Israel kepada Tuhan. Tapi ketika Yosua meninggal dunia, yang terjadi tadi, orang Israel berlaku jahat terhadap Tuhan. Mereka pergi ke berhala-berhala, melupakan Tuhan dan memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan bangsa ini. Tuhan uji, tapi Tuhan juga mengirim banyak penyelamat. Kalau Hakim-Hakim 2 ayat 11 bilang, orang Israel sudah berlaku jahat di mata Tuhan, mereka beribadah kepada Baal. Tapi Tuhan menolong orang Israel. Jadi setelah Yosua meninggal, ada yang namanya Otniel, ada yang namanya Ehud, ada yang namanya Samgar, dan datang kepada seorang pemimpin wanita. Jadi kalau Otniel, Ehud, Samgar ini, mereka ini bertindak sebagai hakim. Jadi belum ada raja ya bangsa Israel. Nabi, tapi setelah Nabi Yosua muncul hakim. Kenapa muncul hakim? Jadi ini hakim ini yang memutuskan. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalnya ada konflik antar anggota masyarakat, ya orang Israel berkonflik, jadi mereka meminta nasihat dari yang mereka percaya. Dan Deborah luar biasa. Deborah itu seorang nabi juga, punya karunia untuk melihat, punya karunia untuk berbicara dengan Tuhan. Ini luar biasa, ya. Ibu Deborah luar biasa, sama seperti ibu-ibu di sini ya. Kenapa demikian? Karena Ibu Deborah ini dia seperti di dalam buku Mazmur 37 ayat 5, dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia percaya seutuhnya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan mau bertindak. Saudara-saudara, 20 tahun jangka waktu yang panjang, orang Israel itu dijajah oleh orang Kanaan, kerajaan Kanaan ya, di sekitar ada bangsa-bangsa kafir lah di sekitar. Orang Israel itu 40 ribuan orang waktu itu. Sudah tahu 40 ribuan kalau satu stadium sepak bola ya 30.000 sampai 40.000 penonton.
Jadi seperti itulah orang Israel. Kenapa mereka terjajah? Mereka nggak punya peralatan perang. Sementara bangsa-bangsa kafir di sekitar, termasuk orang Kanaan ini, mereka lengkap. Ya, saudara-saudara tahu waktu itu Sisera itu panglima dari Raja Yabin, raja orang Kanaan. Ya, dia punya 900 kereta besi. 900 berarti ada kudanya. Kalau sekarang kan kendaraan perang tank, ya mobil. Tapi kalau dulu nggak ada. Keretanya, kereta besi 900 dan kuda yang menarik kereta tersebut. Jadi luar biasa, dia punya persenjataan nggak bisa dikalahkan oleh orang Israel. Makanya pembulian terjadi di mana-mana. Apa saja orang Israel itu dianggap rendah oleh orang Kanaan. Dan tetap ada orang Israel yang sudah dikucilkan, merasa susah, menderita. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar melalui Deborah. Nah, Deborah mendapat penglihatan, saudara. Deborah dapat penglihatan. Dan Deborah panggil sama Barak. Barak ini jenderal, panglima juga. Orang Israel. Orang berani lah, katakan. Jadi Deborah mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan nyatakan kepada Deborah, di mulut Deborah sampaikan kepada Barak. Barak dari suku Naftali. Saudara-saudara tahu, Deborah bilang, Barak pergi saja. Tuhan akan atur bagaimana rupa sehingga Sisera datang dan silakan berperang. Bangsa mereka sudah akan kita kalahkan. Jadi Sisera, panglima Kanaan itu, jenderal Kanaan itu akan takut di bawah tangan. Barak takut, Bapak Ibu. Barak, orang berani, takut malah. Dia bilang, Deborah, kalau Ibu Deborah pergi, saya pergi. Tapi kalau Ibu Deborah tidak pergi, saya tidak pergi berperang. Takut, kurang beriman. Deborah bilang, oke, kalau begitu saya ikut. Saya ikut dalam peperangan. Tapi bukan kamu yang akan membunuh Sisera. Luar biasa ya. Ada orang lain, ada perempuan. Jadi Deborah bernubuat. Ada perempuan lain yang justru akan membunuh Sisera. Ya, waktu terjadi pertempuran, ini para pejuang Kanaan terpukul kalah, habis semua, ludes, KO, dihantam oleh orang Israel. Tapi luar biasa, Sisera lari. Jadi Sisera dia meninggalkan kereta kuda, dia lari, ya konvensional, dia lari, dia berjalan, dia sembunyi-sembunyi, dan akhirnya dia karena ketakutan, ya tinggal dia sendiri, tinggal si panglima sendiri, yang lain sudah mati, sudah dibunuh. Jadi tambah semangat sebenarnya si Barak ya, semangat sekali, semua sudah terbunuh. Ya, tapi ternyata ada satu yang hilang. Pergilah ini apa namanya? Sisera, panglima Sisera. Dan dia bersembunyi, dia masuk ke salah satu kemah, rumah ya kali. Waktu itu kan orang Israel berkemah. Rumahnya Heber, orang Keni, suku Keni. Jadi Heber ini ternyata punya hubungan dekat dengan Raja Yabin, Raja Kanaan. Makanya Sisera tahu bahwa di rumah itu, di kemah itu ada barangkali yang bisa menolong karena dia punya hubungan baik dengan Raja Yabin. Jadi dia masuk ke rumah itu, memang diundang khusus oleh seorang wanita yang bernama siapa, Bapak Ibu? Yael. Ya, buku Hakim-Hakim, buku Hakim-Hakim 4, Ibu lihat, Yael. Yael artinya kambing hutan. Bahasa Ibrani, kambing hutan. Jadi Heber nggak ada di rumah, hanya Yael sendiri. Dan Yael bilang, mampir dulu. Lalu si Sisera minta minum. Justru dijamu lah, diberi selimut. Ya, Mrs. White dalam tulisan pena inspirasi bilang, awalnya Yael nggak kenal ini orang. Dia nggak kenal. Jadi dia bantu memang si Sisera. Dia bilang, tenang saja Tuhan, jangan takut, di sini saja. Jadi si Sisera pesan ke Yael, Ibu, tolong kalau ada orang cari sama saya, bilang nggak ada ya. Bilang nggak ada orang.
dengan ibu di tempat ini. Betul, oh, sudah aman, aman Bapak, tinggal saja. Dan saudara-saudara tahu, ketika Yael mengetahui dia ini, poinnya begini. Yael mengetahui si Sera ini, panglima ini yang lari dari peperangan, ya, dia adalah musuh Israel, satu, dan musuh Tuhan sendiri. Luar biasa. Ketika dia tahu bahwa ini adalah musuh Israel, musuh Tuhan sendiri, Tuhan orang Israel, bermusuhan dengan Sisera, dia langsung ambil itu patok kemah. Patok kemah, tahu Bapak Ibu kalau suka berkemah, ada besi-besi kecil ya. Barangkali dulu kan belum ada yang kayak sekarang kan modern. Kalau dulu memang patok itu memang besi panjang untuk patok supaya kemah-kemah itu enggak roboh, berdiri tegak. Dan sementara Sisera tertidur di rumah di kemah dari Heber dan Yael, Yael langsung menusukkan patok kemah besi itu ke kepala dari Sisera dan langsung mati. Jadi saudara-saudara, betul nubuatan dari Deborah. Ya, betul nubuatan itu bahwa bukan Barak tapi seorang wanita. Dan saudara-saudara tahu, datanglah si Barak mengejar kan, cari-cari, langsung Yael lihat, oh ini panglima kami ini. Pasti dia mencari si Sisera. Dan ayo Pak Barak masuk aja, lihat aja. Dan waktu si Barak masuk, dia kaget minta ampun. Dia lihat sosok yang sudah berlumuran darah. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Karena apa saudara? Karena sudah mati. Mati dibunuh oleh wanita. Memang barangkali ini kasar ya, kekerasan. Kalau sekarang perlu disensor. Masa wanita membunuh? Tapi ini luar biasa. Kesempatan yang langsung dibuat oleh Yael. Makanya Deborah membuat lagu pujian, nyanyian pujian. Dan dalam Hakim-Hakim 5 ayat 24, dia bilang begini, diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Dan diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Ini dua sosok wanita ya, Deborah dan juga Yael. Ya, Barak kalah. Maksudnya kalah cepat dalam mengambil atau membuat kesempatan. Saudara-saudara, dari kisah ini ada pelajaran penting. Tapi sebelumnya saya rindu mau menyanyi. Biasanya saya menyanyi dengan ibu saya. Ibu saya ada di rumah sebelah saya karena ini tengah malam. Biasa kalau sore waktu Manado atau malam waktu Manado bisa kita sama-sama. Tapi ini minta maaf tidak ada, karena itu saya sudah kirim video kami menyanyi, kiranya menjadi berkat. Bolehkah diputarkan, Budalika? Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Praise Him always for His wonderful grace. Jesus is our Savior and the Son of God. Praise His holy name. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Praise, praise, praise. Praise Him always for His wonderful grace. Jesus is our Savior and the Son of God. Praise, praise, praise His holy name. Praise, 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 praise His name. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu kesempatan kami waktu kami melawat si bule. Jadi kami ke Perth, Australia, dan waktu itu bule ini adalah suami dari sepupu saya, tapi beliau belum dibaptis. Jadi sudah masuk gereja. Memang kalau di Perth itu satu jiwa bertobat itu golden ya. Kalau di Manado kan banyak orang ya biasa-biasa aja. Tapi kalau seperti di Eropa juga, di Amerika, satu jiwa yang bertobat kepada Tuhan itu golden ya. Memang prestasi yang luar biasa, mahkota yang luar biasa. Dan puji Tuhan si bule tadi itu sudah dibaptiskan. Jadi sudah lama masuk gereja dan sudah dibaptiskan. Nah, saudara-saudara, kembali lagi ya. Seberapa kita berani ya? Seberapa kita berani untuk mengambil kesempatan tegas ya, bulat untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya kalau kita ditawarkan untuk menginjil, mari kita menginjil. Kalau kita ada orang di sekitar kita yang butuh pertolongan, mari kita bantu. Saudara-saudara, minta maaf, saya kemarin titip proposal sama Bunda Kori. Tapi ternyata ini jadi anak-anak muda, mereka anak muda Advent Jemaat Tidar Surabaya melakukan pelayanan ke Yogyakarta. Jadi memang mereka sudah bikin rancangan kegiatan ke Surabaya, sudah terpenuhi. Jadi pendanaan, puji Tuhan, sudah terpenuhi. Jadi memang mereka nggak tinggal di hotel, mereka tinggal di penginapan yang murah, yang 15.000 semalam. Jadi 3 malam 45.000 satu orang. Tapi karena mereka 50-an orang, memang kelihatannya besar, 8 juta lah dia punya penginapan. Tapi kan itu karena banyak orang. Kalau kita masuk hotel yang bagus, ya 4 hari, 3 hari lah sudah mau berapa jutaan ya. Tapi ini 15.000 satu malam. Jadi 3 hari 45.000. Dan puji Tuhan mereka punya estimasi penganggaran sudah tercukupi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya pribadi, saya memohon nggak usah dibantu lah. Nggak usahlah dibantu proposal tersebut. Tapi ada satu Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ada seorang pemuda, dia bekerja sebagai guru misi. Jadi dia dari Manado pergi ke Maluku Utara, ke pedalaman Maluku Utara. Baru 1 tahun dia bekerja, tiba-tiba dia terserang penyakit aneh. Dan luar biasa, nggak bisa meneruskan pekerjaan pelayanan misi. Jadi ini orangnya luar biasa, langsung lumpuh Bapak Ibu. Sudah bertahun-tahun ini dia lumpuh. Akhirnya dia pulang Manado, dan ya biasa karena belum pegawai indeks ya, biasanya di organisasi kan belum pegawai indeks, baru 1 tahun bekerja, masih percobaan barangkali, masih misioneri ya, masih penginjil sukarela, dia sudah menjadi lumpuh. Namanya Axel Lensun. Kalau Bapak Ibu suka berseliweran di medsos, namanya Axel Lensun. Tapi itu luar biasa, dia punya penginjilan, dia itu hebat sekali kalau ada doktrin-doktrin, jadi doktrin-doktrin sesat ya. Jadi banyak kan doktrin-doktrin sesat menyerang gereja kita. Ini orang ini dia yang banyak kali saya baca tulisan-tulisannya, ide-idenya, isi pikirannya itu luar biasa. Jadi dia lembut dan pas, nggak salah ya, tidak arogan, pas sekali.
dan dia punya banyak kerinduan. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu misalnya di Eropa kalau ada berkat ya, entah kapan, tolonglah bantu si Axel. Nanti bisa saya fasilitasi kalau bisa. Saudara-saudara, kembali lagi. Ternyata kehormatan dan kekuasaan itu hanyalah milik Tuhan semata. Kehormatan dan kekuasaan adalah milik Tuhan semata. Dan Tuhan tunjukkan ketika orang Israel bermohon, Tuhan nyatakan dia punya kekuasaan. Ya, melalui tadi Deborah hanya agen, Yael itu hanya instrumen yang Tuhan pakai. Dan Tuhan tunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari orang Kanaan yang full persenjataan. Saudara-saudara, pelajaran yang kedua, Deborah itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Tuhan mau bertindak. Dan Deborah sama seperti Bapak Ibu yang ada di Eropa adalah pendoa yang luar biasa. Jadi kehidupan Kristus, Mrs. White bilang, sudah menyatu ke dalam kita. Kalau kita berdoa, ya Mrs. White bilang, kalau kita berdoa, kehidupan Kristus menyatu tersalur dalam kehidupan kita, sehingga kita bersinar, kita akan hidup murni. Ujung-ujungnya kalau murni berarti kudus. Jadi kita dikuduskan karena berdoa. Deborah, orang pendoa luar biasa. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, Sisera, jenderal hebat, orang sombong, hati-hati, ditaklukkan dan bisa mati konyol seperti Sisera. Dan dalam cerita tadi, dalam buku Hakim-Hakim, ujung-ujungnya bukan hanya Sisera yang mati, mereka kejar sampai Raja Yabin, raja orang Kanaan, tewas. Ya, menanglah orang Israel. Jadi 40 tahun kemudian, 20 tahun susah dijajah, 40 tahun kemudian orang Israel, jadi pasca Yael membunuh Sisera, 40 tahun kemudian orang Israel itu hidup aman, sejahtera. Tapi ternyata setelah 40 tahun mereka juga memberontak kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan dosa kesombongan. Oke, kalau kita sombong, bertobat. Ya, iya kan? Kalau kita sombong, bertobat. Selanjutnya, pelajaran keempat, kurang beriman tidak mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Barak orangnya. Jadi kalau kita harus tunjukkan bahwasanya kita betul-betul beriman. Seperti Yael, langsung ambil keputusan. Terakhir, betul-betul kita akan terberkat, akan dihormati seperti Yael, wanita Israel, istri dari Heber, karena dia berani untuk mengeksekusi musuh Israel, lebih-lebih musuh Tuhan sendiri. Saudaraku, mari kita berani, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bertindak dengan caranya, dan kita akan digunakan sebagai instrumennya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jainar yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sangat menguatkan iman kita pada malam ini. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu tutup, lagu Sian edisi lengkap 243, Tarik Aku Ya Yesus.
Baiklah, doa tutup dan sekaligus diakhiri dengan doa Bapa kami akan dibawakan oleh pembicara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memuji-muji Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami sadar, kami lemah, berdosa, tapi kami bersyukur Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, menyelamatkan kami. Oh Tuhan, pada kesempatan ini, kami meminta kuasa Roh Kudus Tuhan memeteraikan pelajaran yang kami sudah dengarkan tadi. Sehingga kami juga bukan hanya menjadi pendengar, melainkan pelaku-pelaku firman. Terberkatilah kami semua, keluarga besar kami di mana saja berada, bahkan keluarga umat-umat Tuhan. Kerinduan kami yang terbesar selama kami masih di dunia ini, Tuhan kami boleh menjadi bermanfaat bagi sesama. Teristimewa kalau Engkau datang kedua kali, janganlah lewatkan kami, ingatkanlah kami, supaya kami boleh masuk dalam kerajaan sorga bersama-sama seisi keluarga kami masing-masing. Terima kasih, inilah kami, bukan dengan nama lain, melainkan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah, ibadah kita pada malam ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi semua yang telah hadir dan apa terlebih kepada Bapak Jainar yang sudah membagikan firman Tuhan yang telah menyegarkan iman kita pada malam ini. Mungkin ada penyampaian dari Terima kasih juga untuk Gan yang sudah memimpin ibadah kita dan juga Ibu Dewi Gaul dan Ibu Evangelin Huta Barat yang sudah menyampaikan doa-doa syafaat tadi. Khususnya sekali lagi terima kasih Nyong Sander atas renungan dan juga lagunya ya. Tuhan berkati. Ya, dan sebelum kita berpisah, saya akan matikan dahulu live streaming kita.